horor, komedi horor. Au, gelap. Ketemu lagi dengan Mas Bruno di horor, komedi horor. Nah, aduh, airnya nggak ada pak airnya. Woi, air, oi. Aduh. Pokoknya buat para dedemit dimanapun Anda berada, rekan-rekan dedemit dimanapun sejagat raya ini, pokoknya saksikan terus horor ini. Horor ini mengupas bawang, memotong seperti pisau, dan menusuk seperti duri. Yang pasti didampingi oleh gue star yang cantik-cantik dan tampan-tampan. Iya. Pokoknya mah di horor, dibalut dengan komedi sedikit, biar nggak horor-horor banget sih. Program horor ini menceritakan tentang kejadian-kejadian mistis yang horor-horor daripada bintang tamu. Sehoror apa, semistis apa. Nah, makanya terus ikutin. Tapi dibalut dengan ala komedi-komedi dikit. Coba kebayang nggak kalau ceritanya serem? Yang ngebawain serem kayak begini. Yang ada bintang tamu pada kabur. Keren. Nah, buat para demiters, hashtag dong, takut bergembira. Nah, ternyata kita ini hidup di dunia tidak sendiri. Ada yang menemani, tau lu? Ada Bang Asep, Ponora, Bang Boy. Nah, makanya semua itu mau alam gaib, alam sekitar, alam badukun. Semuanya biar bersinergi. Makanya biar bersinergi, biar bisa bareng-bareng di sini. Nah. Program belum masuk, endorse udah dateng nih. Eta Goldmik, susu itu kalau yang kecil kambingnya, kalau yang gede sorry, bandot. Nah, susu kambing ini, susu kambing bubuk ya, ini sangat berguna sekali untuk kita. Nih, tuh lihat. Pokoknya lu minum langsung kayak bandot tenaga. Eta Goldmik, susu bubuk yang sangat luar biasa untuk kesehatan. Nah, seperti Mas Rum dijanjikan di awal, bahwa kita akan datangkan seorang tamu. Apakah dia cantik? Apakah dia bahenol? Nggak tahu. Mudah-mudahan Mas Bruno berdoa, moga-moga cakep bintang tamunya. Panggil aja dia. Mbak. Doanya dikabulin. Apa bener ini program kolor? Bukannya kolor, horor, komedi horor. Wangi mulut sendiri emang luar biasa wanginya. Oke. Ini bener bukan sih Mbak Eka? Bener. Cantik banget sih. Mbak Eka tahu agak kan? horor ternyata ya. Mbak Eka tahu kan? Di horor ini kita mau ngapain? Ngapain sih sebenarnya? Di horor ini kita akan mengupas tentang kejadian-kejadian mistis dan horor yang dialami sama bintang tamu. Nah, Mbak Eka. Ya. Kenapa gini-gini terus jadinya? Iya biasa. Kalau nggak perempuan, ini yang agak berdiri ini nih. Tuh. Mbak Eka punya nggak sih kejadian horor gitu, mistis gitu? Kejadian horor. Selama jadi manusia ya. Emang kan dari lahir manusia. Oh gitu. Masalahnya kamu bukan manusia biasa, bidadari. Ya. Ujuk buneng. Ada sih, tapi sebenarnya ini tuh cerita.
Udah lama banget. Waduh, berapa tahun yang lalu nih? Pas masih kecil. Oh, masih segini. kecil. Enggak. Oh, segini. Gimana ceritanya gimana? Jadi pas masih kecil, Mm-mm. aku ini rumahku Mm-mm. belakangnya itu kan kebun, Mm-mm. kayak banyak pohon-pohon dan itu emang bener-bener yang nggak keurus gitu. Oh, nggak keurus. Jadi ya. Apa kebunnya, rumah tangganya juga atau gimana? Iya, ayo lagi. Ya, terus kebunnya nggak keurus. Jadi banyak banget makhluk-makhluk sosok-sosok yang emang tempat tinggalnya di situ. Masa sih? Iya. Banyak. Banyak. Nah, tapi yang paling apa ya? Yang paling mayoritas itu makhluk apa? Yang Mbak Eka sering lihat? Ada yang siluman ular, ada Siluman ular tuh yang siluman ular putih. Yang siapa namanya? West Snake Legend bukan? Enggak, Oh, bukan. Oh. ular hijau yang Oh, ular hijau iya. Ini siapa siluman ular terus? Ada siluman ular, terus ada beberapa kayak pocong, terus kuntilanak, dan salah satu kuntilanak di sana kebetulan emang sering gangguin aku dari Gangguin kecil. kamu. Ya. Mbak, jangan kuntilanak. Saya juga mau gangguin Mbak. Ya. Lebih serem gitu. Ketanjak lah. Terus. Terus jadi di belakang rumahku tuh ada satu pohon, itu pohon jambu biji gitu. Jambu apa? Jambu biji. Biji. Oke, biji terus. Jambu biji. Itu kan biasanya kan kalau jambu biji tuh agak ngerunduk gitu kan. Ngerunduk, ya. Jadi si sosok ini dia sering duduk di situ dan di ayun-ayun gitu. Di belakang rumah aku, persis banget di belakang dapur. Iya. Itu ada pohon jambu, dan di situ ada satu sosok yang emang mainnya di situ. Dia sering ayun-ayun di situ, sama sambil ketawa kecil. Serem amat. Tahu kecil gimana sih? Oh gitu. Ya gitu lah. Tawanya cakep banget ya. Terus dia merinding nih. Dia perempuan berarti? Ini Hah? Oh ini ya? Ini alarm. Biasa. Kalau begini Mas Bruno biasa minum obat jam 1:30. Obat saraf. Ngikut. Pengen masuk juga yang begini nih. Oke, selesai. Taruh yang lain, takut bunyi lagi. Iya. Coba gini, tangan lagi, pegang ini. Nah kan? Kenapa sih? Iya. Oke. Terus di situ aku nggak tahu sih itu dia emang jahil atau ngajak main atau gimana. Jadi setiap malam itu suka bikin kopi gitu. Ada suara gelas, sendok yang gitu, ngaduk gitu. Terus setiap malam. Ini sebenarnya setan apa hansip nih? Enggak. Masa bikin kopi? Bener itu? Beneran. Nah itu sosoknya tuh perempuan atau apa sih? Aku sih itu belum lihat gitu, belum bener-bener yang ini sosoknya seperti ini, belum. Jadi masih kayak ini tuh apa sih sebenarnya apa? Terus karena aku kepo, masih kecil sih, aku juga tidurnya seringnya tuh larut malam. Aku pernah suatu ketika aku bener-bener penasaran, apa nih? Rasa penasaran aku sama rasa takut aku lebih besar rasa penasaran. Oh gitu. Jadi pas ada bunyi kayak gitu, aku jalan pelan-pelan, aku ke dapur, aku lihat. Terus bener ada? Gak ada. Dan bekas gelasnya pun gak ada, jadi kayak cuma suaranya aja. Suara kayak kopi, cicik gitu ya? Iya, suara kayak gitu. Dan itu terus berulang-ulang setiap malam, pokoknya jam 12 lewat lah. Setiap jam 12? Aduh, tadi sampai sekarang udah ketahuan? Apa gitu, sosoknya seperti apa gitu maksudnya? Itu masih panjang sih sebenarnya. Jadi gitu. Sosok itu emang udah ada dari dulu. Gitu. Dan terus karena aku merasa terganggu, jadi bilanglah sama bapak, Pak tebang dong pohon yang di belakang itu, nggak enak banget. Terus akhirnya ditebang. Nah itu makanya sebenarnya kita nggak boleh nebang sembarangan. Karena ada lagunya, jangan ditebang. Jangan ditebang, itu pun jambu orang, jangan ditebang. Nah itu tebang. Jangan ditebang, itu pun jambu orang, jangan ditebang. Makanya kita tuh nggak boleh nebang sembarangan juga, karena apa itu sosok itu bisa marah. Tapi akhirnya tebang juga. Akhirnya ditebang karena mengganggu gitulah. Akunya jadi takut, jadi terus-terusan ini apa sih? Nah setelah ditebang itu
apakah setannya pergi atau malah marah? Nah, Dia ini suara bangku, bukan suara. Oh, Nih, tuh, suara bangku ya. Iya. Jangan bukan kentut, bukan. enggak bau ya. Enggak dong. Terus. Terus aku pikir kan setelah ditebang itu akan pergi lah Mm-mm. sosok ini. Ternyata Ternyata dia malah berdiam di rumah. pindah. Iya, malah Ke rumah. Ke rumahku. Nah. Dalam. Oke, berapa lama? Lumayan lama sampai rumah. Enggak, hitungannya per tahun. Kalau misalnya dipindah ke rumah nih, sebulan 500.000 nih. Ayo, anggap dia kontrak. Berarti kalau setahun, ya sekitar 7,2. Ya nggak sih? Beda ya ini Oh, mah. dia nggak kontrak nggak? Nggak. Oke, terus. Dia akhirnya berdiam di rumah dan di situ banyak banget kejadian-kejadian yang sebenarnya menyeramkan, tapi kadang lucu juga. Kau nyeramkan tuh gimana? Dan lucunya kayak gimana? Dia itu sering menyerupai. Jadi aku punya adik, dia sering menyerupai adikku atau mama atau bapak. Dia lewat oke. gitu aja. Mas Bruno pernah baca artikel. Jadi kalau ada setan yang menyerupai, itu berarti genderuwo. Genderuwo. Nah, biasanya nih teman-teman Demit, itu kalau ada orang-orang yang setan kok jadi orang. Kalau setan bisa menyerupai orang sekitar rumah, itu namanya genderuwo. Tuh Mas Bruno pernah tahu. Belum, itu masih aku belum tahu sih sosoknya. Oke. Dan itu sering banget terus lewat kayak gitu. Kayak misalnya aku lagi di kamar, terus aku lagi sama adikku, tiba-tiba itu lewat. Aku pikir adikku, aku panggil, Dek, ngapain ke dapur? Ternyata adikku nyaut di samping. Kenapa kok manggil? Lagi yang lewat siapa? Serem banget sih. Serem. Serem banget. Terus dia emang nih agak rese kayaknya, sering banget ngejatuhin barang atau gerakin barang di depan aku persis. Jadi aku lagi nonton TV, terus ada gelas di meja, gelasnya itu muter. Masa? Seriusan muter muter, tapi nggak jatuh. Oh, berarti muter aja gitu ya? Nggak jatuh gitu? Kayak ini gelas nih. Contohnya, Terus ya. muter gini. Tapi berbalik lagi. Balik lagi. Oh, jadi kayak main ciluk, mbak. Nah, terus. Kok bisa gitu sih maksudnya sampai? Iya, Itu berarti sampai. kan udah menampakkan, berarti kan udah menampakkan tuh bahwa itu ini gua ada sosok. Iya. Jadi lu tuh jangan macem-macem sama gua. Ibarat kayak gitu kan? Sebenarnya sih kayaknya sih ngajak main ya. Ngajak main. Dia gerak-gerakin kayak gitu Maksud- karena aku yang ini apa? Aku pikir kan ada binatang ya. Aku ambil dong, aku lihat, aku cek nggak ada apa-apa. Aku taruh lagi, udah nggak gerak lagi. Dan yang paling parahnya lagi, ada di satu momen mamaku kan habis motong ayam. Ada darahnya dong. Oh, mama biasa motong ayam. Mau masak ayam Oh, nih. mau motong ayam dulu berarti kan? Dipotong dulu dong ayam masuk langsung Beda. dimasak. Enggak, kalau mama aku beda, biasanya motong gaji. terus. Terus darah si ayam itu karena aku punya kucing, jadi si kucing kan suka minum darahnya ayam gitu. Warnanya apa warnanya? Darahnya. Warna biru ya. Darah biru. Oh, berarti mobil untuk ayam. Pujuk Iya. buneng. Merah dong. Oke. Terus ditaruh di wadah kayak gitu, ditaruh di lantai. Pas aku lewat itu emang keadaannya tuh ditaruh di ruang tamu dan ruang tamu tuh gelap. Karena sebenarnya itu siang-siang sih, jadi makanya dimatiin kan lampunya. Terus aku dari kamar, aku mau jalan ke kamar sebelah, jadi seberang-seberangan kamar tuh. Aku mau jalan, posisinya si wadah darahnya itu ada di samping, Di di samping. samping pintu lah, pintu kamar. Tiba-tiba itu darah wadahnya naik, melayang. Wadahnya itu melayang. Serem amat sih ya. Bener tuh begitu. Iya, melayang. Terus Jadi, pas melayang gitu diminum atau gimana? aku nggak tahu, pokoknya itu wadahnya melayang karena mata kan kayak gini ya, tapi kanan kiri masih bisa kelihatan kan. Aduh, coba bayangin. Aku jalan ke depan, tapi mata aku tuh ngelihat itu tuh naik ke atas. Pas aku nengok dia jatuh. Coba kebayang nggak begitu Mas melayang, mereka harus dia nyanyi kan? Nyanyi apa tuh? Ku melayang bagaikan gitu kan aja. Enggak. Kayak lagunya Ungu nggak? Oh, enggak, Tapi beda. bener, Beneran melayang. itu beneran jadi nampakin banget tapi ya. Iya.
Tapi orangnya, tapi setan nggak kelihatan kan? Aku nggak pernah ngeliat sosok ini sebenarnya apa. Makanya aku bertanya-tanya, tapi sering menyerupai, tapi sering jahil kayak gitu, benda-benda sering dijatuh-jatuhin, dimarahin. Oke. Dari semua tadi yang Eka bilang ke Mas Bruno, itu kan dia menampakkan sosok, maksudnya dalam artian, ini gua ada. Iya. Nah, sosok jelasnya dia tuh kayak apa? Pernah nggak ada yang lihat satu rumah itu? Kalau sosok jelasnya cuma aku yang tahu, yang lihat, yang lain nggak pernah lihat. Mirip Tapi, siapa? Mirip siapa? eh, Nggak beneran nih mirip siapa? Kok pergi kemari sih? Iya, mirip siapa? Sebenarnya ini cerita sebelum rumahku direnov. Nah sekarang setelah direnov, aku pikir kan dia akan pergi. Ternyata Masih ada juga. Masih ada. Dan setelah renov ini, baru dia makin aktif nih. Semuanya pintu didorong sama dia. Aku biasa kan ngerjain tugas malam, jadi suka kayak gitu. Tapi makin kesini, udah bukan takut lagi, malah lebih kayak aduh, bentar, itu ngomong-ngomong takut. Kayak lagunya ini teman lagu saya. yang mana tuh? Coba Ada saya mau lagunya, denger ada. gitu. Mau ke sana takut, mau ke situ. Itu kebetulan viewer saya juga sedikit. Sebenarnya jadi gini aja. Sebenarnya enggak, udah nggak usah diperpanjang aja itu. Karena kalau diperpanjang juga kan kita sama juga ngancurin karyanya dia aja. Okay. Yang parahnya dihujat bukan jadi penyanyi. Oke. Terus. Tapi itu kalau mau dengerin bisa dengerin. Bisa ntar di ini aja, pokoknya di apa? Radio di SW. Radio SW. Enggak, kalau mau dengar lagu takut itu di Juara Kreatif. Ini ngapa jadi ini sih? Ya udah oke. Ya, Terus dia tuh masih ada dan makin jahil, makin aktif nih dia, makin mulai apapun tuh diresein sama udah dia. mulai melebihi yang melayang-melayang tadi dan muter-muter di gelas. Iya, Contohnya itu lebih ekstrim lagi apa? kayak sering banget dia naik tangga. Tangga aku kan pegangannya besi. Terus dia megang besi seret gitu. Bunyi kayak besi dipegang gitu, naik ke atas. Bunyi cakaran apa? Ya, gitu. Terus beberapa kali juga pernah jendela di kayak ini kuku di gini-gini. Gitu. Wah, itu mirip banget sama Mas Bruno tiap hari begitu tuh. Oh, kenapa? Bang keliling kalau mau nagih. bang, bayar. Biasa kalau Lebih serem berarti ya, ya dari lebih serem sebenarnya, kalau duit nggak punya lebih serem lagi. Tapi berarti itu, aduh ampun. Tapi udah ketahuan juga belum? itu belum. Oke. Sampai bener-bener yang aku tuh udah agak muak ya karena digangguin terus, yang pintu dibuka, pintu kekunci gitu kan. Bukan kekunci sih bukan yang cuma ditutup gitu, tapi yang udah cekrek gitu kan. Dibuka sama dia, dibuka. Terus aku yang kayak jangan jahil. Begitu buka, bacanya apa tuh? Kalau malah kasuntu, obik mantu enggak? Bisa begitu. Oh bisa, oke. Cuma buka puasa. Oke, terus? Terus sampai di satu waktu aku tidur nih. Aku tidur, terus dia nih di sini baru dia nampakin. Dia nampakin, aku tidur kaki aku gini kan. Terus yang satu agak naik gini. Dia nyender Coba di tidur, sini. agak susah juga tidurnya. Gimana sih? Nggak loncat gini aja gitu, maksudnya bikin ribet nggak? Maksudnya gimana? Coba tidur. Emang agak gini. Kaki yang satu kayak gini. Terus yang satu tuh gini. Jadi gini. Satu gini. Gitulah pokoknya. Oke. Terus dia Taruh, nyender. pengen perut dulu. Terus dia nyender di kaki sini. Bahu. Oh di situ. Nyender duduk di Setan itu, bener-bener setan itu. Nyender di mana? di sini. Setan banget. Mantap. Bukan Bruno situ. Oke. Nah, bukan Bruno yang ada di situ. Terus. Emang Bruno setan? Enggak juga. Bukan. Mahal di situ mahal. Terus dia nyender di situ. Aku pikir tuh mama. Aku kebangun. Biasa kan kalau kebangun nih, terus mata agak-agak kayak ngelihat tapi nggak ngelihat gitu lah. Mau melek agak susah gitu. Terus aku melek. Dia pakai putih, Baju putih. tapi bersih, bajunya bersih. Terus rambutnya pendek. Rambutnya? Pendek? Iya, segini lah. Kayak gitu. Nah, makanya di situ aku manggilnya si Bondol. Setan bondol, Iya, si berarti bondol. oke. Kalau setan bondol, demit. Sekarang lu pikir ya, itu setan bondol. Gue mulai pangkas rambutnya di mana? Tapi beneran. Ya emang bener itu. Bener, dan itu rapi. Aku pun juga bingung gitu. Kok ada setan rambut rapi Setan nyalon di bondol, mana? iya. Gitu. Kalau setan botak kan udah biasa lah. Kalau ada teman saya juga lah. Setan bondol ini yang ini setan bondol nih. Iya, beneran.
beneran. Jadi dia duduk di situ, aku tidur lagi kan. Terus pas tidur baru mikir, pas lagi merem tuh mikir, itu kok bondol, mama nggak gitu. Bangun lagi, pas bangun lagi udah nggak ada. Terus aku dari belakang, dari depan, apa dari samping? Dari belakang. Jadi berarti si mukanya tuh nggak kelihatan? nggak kelihatan, Wih. belakangnya doang. Kalau Terus mukanya kelihatan. aku bangun lagi, aku cek, "Hah, nggak ada, ini apa nih?" Terus aku baru inget, oh ini jangan-jangan yang sering gangguin aku. Akhirnya aku berdoa, tidur lagi. Tidur lagi. Tidur Oke. Jadi intinya setan itu sampai sekarang belum pergi dari rumahnya. Masih panjang nih Oh, masih sebenarnya. panjang. Oke. Oh gitu, masih panjang gini? Masih panjang Oke. banget. Nggak, 3 hari juga nggak apa-apa. Mas Bruno betah kalau main Iya. Iya. Terus Terus udah kayak gitu, akhirnya aku dapat julukan dong, si Bondol. Si Bondol jadinya aku malah jadi julukannya ke situ. Oh, dia dapat julukan. Iya, dia julukan? dapat julukan dari aku si, Si Bondol. Karena Oke. aku bingung kan, ini bentuk sosok kayak mirip kuntilanak, tapi kok bondol gitu. Aku baru tahu nih ada yang bondol kayak gini. Terus sering banget setelah itu dia nampakin, sering banget dia tuh caper nih sama aku. Setan caper juga. Dia nangis. Enggak, setan enggak sayang sebetulnya kok caper sih ya. Cewek cakep kayak gitu. Itu kan setan perempuan kan? Perempuan. Tapi harus caper ngapain maksudnya? Nah itu dia, aku juga bingung. Dia pengen punya teman kali ya? Kayaknya sih kayak. Tapi kalau dari lihat itu, maksudnya dia tuh seumuran sepantaran, maksudnya muda atau tua? Kalau dari perawakannya sih kayaknya seumuran sama aku. Oh, seumuran. Kayaknya. Oke. Terus dia makin sering caper, nangis. Capernya tuh? Nangis tiba-tiba. Nangis, oke. Jadi dia nangis di balkon depan tuh. Aku lagi duduk di tangga. Itu emang udah malam sih. Aku duduk di tangga. Terus iya, mirip. Pengen. Kayak gitu. Enggak ada Kayak pengennya. iklan-iklan yang gitu tuh. Iya, terus? Terus dia nangis kan. Kebetulan aku punya sahabat yang memang bisa ngelihat indigo gitu lah. Oke. Jadi dia bisa ngelihat dari jarak jauh. Aku langsung WhatsApp temanku. Coba itu lihat. Akhirnya seorang anak indigo temannya ini bisa melihat, ya kan, mau menjelaskan sebenarnya siapa sih ini sosok setan bondol ini. Nah karena kan nggak tahu kan. Iya, karena aku nggak bisa lihat. Pernah nggak sih Eka sama keluarga ini, maksudnya mempertanyakan ke lingkungan sekitar, ada pernah kejadian apa, ataukah pernah ada tragedi apa di daerahnya Eka tadi, misalkan ada yang meninggal secara apa, belum pernah nanya? Belum sih, dan Oke. kayaknya sih si sosok ini tuh bukan yang gimana-gimana, maksudnya sosok-sosok biasa yang emang dia tuh pengen punya temen. Oke. Nah dia nangis-nangis kayak gitu, aku masih dengerin. Terus aku ngecek, gara-gara dia nangis, aku ngecek ke bawah, aku pikir mamaku. Oke, ngecek dulu Aku ya, ngecek apa ke namanya, bawah. dari darah, terus ini apa, kolesterol, ngecek dulu. Enggak, itu beda. Oh, lama lagi Beda ya? urusan itu, beda Oke. urusan. Terus dia nangis-nangis, akhirnya aku chat si sahabat aku nih yang indigo. Coba dong lu cek nih di depan ada siapa. Terus mau temennya di chat? Mau? Bukan. Apa sih di WhatsApp? Oh, di WhatsApp. Ya kirain temennya mau suruh di chat. Sini putus, sini Ujuk merah, sini buneng. biru. Percis orang ketiban tiang listrik. Nah, terus akhirnya anak indigo itu datang. Nggak datang ke sana, jadi dia dari jarak jauh. Oh, jarak jauh. Kebetulan dia Oke. beda kota sama Oke. aku. Oh, namanya kalau zaman dulu di Wartel interlokal. Ya terus. Terus dia ngejelasin, iya itu ada di depan pintu, di balkon. Dia Oh, dia lagi ada di depan balkon. Iya, Oke. aku di tangga, dia di balkon. Jadi dia masih nangis nih. Aku masih tetap ngechatin. Takut sih sebenarnya karena denger suara kayak gitu, siapa yang nggak takut. Cuma aku yang kayak ya udahlah biasa aja. Terus aku tanyain terus, ini dia kenapa? Dia mau ngapain? Enggak, dia cuma emang rese aja, pengen ada temen main. Gitu. Jadi ya setelah itu sering banget gangguin aku nih, entah nangis, entah dia ngejatuhin barang, aku lagi nugas tiba-tiba lampunya digituin, dimatiin gitu. Dan sekarang akhirnya gimana tuh? Sudah mulai berteman kah? Anehnya itu, justru anehnya di situ. Jadi kayak temen jatuhnya. Jadi aku lagi nugas sendirian, dia tiba-tiba ngerakin pintu, terus aku kayak bondol, diem. Oh gitu, berarti Terus dia- main follow-followan dong ya? Follow-followan aja, follow aku, iya kan yang temen, namanya temen kan?
Tapi ya jadi temen akhirnya ya? Iya, justru malah jadi teman dan nggak tahu nih, agak sedih juga sebenarnya. Jadi si Bondol ini karena udah biasa di situ, aku berasa jadi ada temennya kan. Oke. Terus ada di satu momen tiba-tiba ada yang datang lagi. Setan baru lagi? Ya, sejenis si Bondol, tapi hitam. Kalau bisa nggak ditanya aja, ngomongnya terlalu gimana? Tapi hitam. Nah, ke situ jangan kemari. Oke. Tapi hitam ini tahu sendiri kan. Terus aja banyak ngomong nih. Udah pakai bedak yang begini mah. Oke. Jadi ada satu sosok yang datang lagi di balkon tempatnya si Bondol. Oh jadi seenggak-enggak jadi gini. Jadi gini bro, misalkan nih ada setan di tempat kita. Nah, mungkin setan ini juga bakal mengajak setan dari luar, iya nggak sih? Iya. Nah, karena kan di tempat emang tempatnya setan nih, kita kesana aja yuk, gitu. Jadi Ngajak makin main lah, ngajak main main. teman-temannya. Kan jadi teman banyak setan baru berarti kan? Mungkin yang ini tuh bukan temen justru. Bukan temen. Jadi si hampir sama kayak Bondol, bisa disebut kuntilanak, tapi hitam. Jadi kan ada 3 tuh ya, kalau nggak salah ada 3, merah, hitam sama putih. Oke. Nah ini yang hitam. Dan aku karena udah dari dulu nih sama si Bondol, jadi aku tuh berasa kalau itu beda. Pas Lebih daripada si Bondol? Ekstrim ini dia? lebih. Oke. Jadi aku main di balkon, aku duduk di balkon, terus nih panas, semuanya panas. Badan semua? Hawanya tuh panas, terus aku kayak ditekan, nggak bisa nafas. Oke, Itu kok segitunya ya? aneh gitu, tapi aku nggak nengok. Tapi aku berasa kayak hitam, gede gitu. Dan rambutnya Merinding tuh ya, merinding banget iya, nih bener. gitulah pokoknya. Jam-jamnya emang makan, lapar juga nih. Enggak, bener nih merinding. Emang, jadi sosok ini nih, setan Bondol ini kuntilanak juga, ketemu kuntilanak lagi. Emang? Kuntilanak sama kuntilanak, tapi beda jenis gitu. Tapi pernah nggak sih, maksudnya ada pengajian atau apa di rumah? Sering Gitu ada ya? pengajian. Ngasih Fatihah Iya. atau apa gitu ya ngasih. Iya, sering. Cuma memang aku juga nggak yang si Bondol ini nggak aku usir gitu atau gimana, karena ya udahlah biarin, yang penting aku nggak yang setakut itu gitu. Oke. Intinya setan yang tadi itu setan si Bondol, ya kan? Yang tadinya suka bikin rese segala macam, sekarang sudah mulai berteman, gitu kan? Dan juga Eka mulai terbiasa. Iya, mulai terbiasa. Eka akhirnya mulai nggak takut gitu kan? Oke lah, paling si Bondol yang ini, paling si Bondol gitu. Kalau dengar ceritanya Mbak Eka tadi, nah, itu akhirnya apa? Ujung-ujungnya tuh setan jadi temen. Oke. Jadi buat para Demeters nih, mumpung ini mau closing nih, oke? Mau closing nih. Belum selesai. Masih lama? Masih, kan sampai 3 hari katanya. Iya juga sih, mau enggak bener kan nih? Bener belum selesai? Belum. Oke. Jadi gini. Ujung-ujungnya apa? Jadi karena si kuntilanak hitam ini energinya bener-bener bikin panas, dan ini tuh bikin nggak enak lah pokoknya, nafas jadi kayak gitu. Akhirnya yang si hitam ini ngusir si Bondol. Akhirnya Bondol pergi, nah si hitam ini aku usir. Kebetulan adikku, memang adikku anak pondok, dia pulang. Dia pulang, terus keluar nih ke balkon. Aku ajak, Dek, coba rasain. Dia keluar. Pondok mana nih? Pondok cabe? Pondok Pinang kayaknya. Pondok apa? Di salah satu pondok pesantren. Pondok, Iya, pesantren. Pondok pesantren. Oke. Iya, pondok pesantren. Iya, gitulah. Oke, dia bisa berarti. Dia bisa untuk ngusir itu. Akhirnya kita berdua, ya udah nih kita usir. Dia si hitam ini nih kita usir. Ya udah, akhirnya si Bondol pergi, si hitam ini pergi. Dan sekarang udah nggak ada lagi yang gitu. Steril berarti ya. Iya, udah steril. Tuh, begitu. Cuma kadang agak-agak kangen ya sama si Bondol. Jangan si Bondol dong kalau bisa. Lebih serem dari Bondol. Oke, demi itu. Tawa. Oh, kira gue dihujat, tawa lu. Heran gua, pada temen-temen bakal dihujat. Nah, para Demeters, tuh, dari ceritanya Mbak Eka tadi, kita bakal bisa apa ya? Bahwa sebenarnya setan itu bisa diajak berteman. Nah, cuman bagaimana kita cara bertemannya? Karena apa? Tidak juga berteman, karena kan itu bagian dari musyrik ya sih, itu nggak boleh juga. Nah,
bagaimanapun kita harus percaya sama yang adanya makhluk goib. Tidak boleh kita nggak percaya. Oke. Nah, sampai di sini apa namanya di konten yang horor. Tahu kan apa? Komedi apa? Komedi horor. Enggak gitu mulut juga. Gimana? Enggak. Horor. Coba. Agak kayak ikan ini ya. Itu aja lu. Komedi, horor, komedi. Ah, udah. Oke, nah, buat teman-teman Demiters, makhluk gaib dimanapun, pokoknya saksikan terus horor di Cemara Kreatif. Jangan lupa like, komen, subscribe, and share. Dan juga buat teman-teman Demiters juga, lu follow dong akunnya Mas Bruno, masbruno.indo, oke? Dan follow juga akun aku @eka_widya_sari. Oke, nah tunggu cerita-cerita selanjutnya yang menarik dan tentunya yang lebih horor. Terima kasih. Sampai ketemu lagi. Terima kasih Mbak Eka. Sun. Ya. Oke. Sun ya. Kak siapa Kak? Nggak tahu. Nggak saudaranya Mbak Eka bukan? Bukan. Tapi lewat-lewat aja. Dari situ. Buka WC umum Ini juga. lagi podcast ini, emang lubang berak di sini bagaimana sih? Kasih bang. Astaga. Udah dah, pokoknya tutup. Di kolor apapun bisa terjadi. Aduh. Udah, makasih ya. Oh, tadi pengen lupanya ya. Itu gimana nih? Naik online aja, naik online. Ya pokoknya udah gitulah ya.